Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Ibu minta Hedi. Maju ke depan. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas banyak kamu dari kami ya pada pagi ini Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memulai kegiatan pembelajaran kami. Mari ya Tuhan, kami mohon Engkau memimpin menyertai kami, biarlah kita belajar ini boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada di surga. Amin. Terima kasih Hedi sudah memimpin kita dalam doa. Ya baik, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu perubahan wujud zat. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan wujud zat. Yang kedua, menjelaskan karakteristik perubahan wujud zat. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam perubahan wujud zat. Dan yang keempat, menyebutkan ciri-ciri perubahan wujud zat. Ibu minta Heni mengulangi tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan wujud zat. Yang kedua, menjelaskan karakteristik perubahan wujud zat. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam perubahan wujud zat. Dan yang keempat, menyebut
perubahan wujud sat. Ya, baik. Di antara kalian ada yang tahu apa itu sat? Oke, sat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, jadi perubahan wujud sat merupakan sebuah perubahan wujud sat yang terjadi secara termodinamika, di mana sat tersebut akan berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, ada 3 karakteristik perubahan wujud sat. Ada yang bisa sebut kasih ibu 3 karakteristik perubahan wujud sat? Ya, baik. Apa ulangi? Padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas. Nah, dari ketiga karakteristik perubahan wujud sat ini akan terbentuk macam-macam perubahan wujud sat. Nah, ada 6 perubahan wujud sat. Yang pertama yaitu perubahan wujud sat dari padat menjadi cair. Ada yang tahu dari padat menjadi cair disebut? Sublimasi. Ada yang lain coba ini? Apa? Mencair. Ya, betul. Mencair atau melebur. Nah, contoh dari mencair yaitu es batu yang dibiarkan di dalam ruangan terbuka, maka es tersebut akan mencair. Coba anak-anak perhatikan. Ya, air yang menetes ini merupakan contoh dari mencair. Yang berikut perubahan wujud sat dari cair menjadi padat disebut Membeku. iya, betul. Nah, contoh dari membeku ini adalah air yang diletakkan di dalam satu wadah, kemudian disimpan di dalam lemari es, maka 2-3 jam air tersebut akan berubah menjadi es batu. Nah, ini merupakan contoh dari es batu ini yang terjadi dalam perubahan sat membeku. Yang ketiga yaitu perubahan wujud sat dari cair menjadi gas disebut, ada yang tahu? Ya, betul. Menguap. Nah, contoh dari menguap ini yaitu parfum. Parfum yang ibu bawa ini ketika kita semprotkan di pakaian kita, maka lama-kelamaan wangi dari parfum ini akan hilang. Nah, itu merupakan contoh dari menguap. Contoh lainnya yaitu ketika kita mencuci pakaian, kemudian kita menjemurnya di bawah matahari, maka lama-kelamaan pakaian yang kita jemur itu akan mengering. Nah, itu merupakan contoh dari menguap. Yang ketiga yaitu perubahan wujud sat dari gas menjadi cair disebut ada yang tahu? Mengembun. Nah, contoh dari mengembun yaitu es batu yang sudah ibu masukkan di dalam gelas atau mop ini. Nah, lama-kelamaan akan terbentuk titik-titik air yang ada di luar dari gelas ini. Coba anak perhatikan. Nah, titik-titik air ini merupakan contoh dari mengembun. Yang kelima yaitu perubahan wujud sat dari padat menjadi gas disebut? Ya, betul. Nah, contoh dari menyublim yaitu kanver. Anak-anak perhatikan kanver yang ibu bawa ini merupakan contoh kanver yang biasa disimpan di dalam kamar mandi. Nah, kanver ini ada yang kecil, ada yang besar ini, karena ketika disimpan dalam ruangan yang terbuka, maka lama-lama kanver tersebut akan habis.
Yang keenam yaitu perubahan wujud zat dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Nah, contoh dari mengkristal ini yaitu salju. Atau contoh yang lainnya yaitu bunga-bunga es yang terdapat di dalam freezer itu merupakan contoh dari mengkristal. Sampai sini ada yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok untuk mengerjakan tugas diskusi. Silakan berhitung 1 sampai 3. Dari Ruth. 1. Ini 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Silakan yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, dan yang 3 dengan 3. Silakan membentuk kelompok. Ibu harap ketika pembelajaran berlangsung jangan ada yang main HP ya. Mana kelompok 1? Mana kelompok 2? Mana kelompok 3? Silakan mengerjakan soal diskusi, berikan waktu 20 menit. Ada yang kurang paham kok? Paham, Bu. Semua sudah selesai? Semua sudah? Sudah, Ibu. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebutkan ciri-ciri dari perubahan wujud zat cair. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, ada gerak partikel yang terbatas. Ciri yang kedua, bentuk zatnya menyesuaikan wadah atau tempat buat meletakkan zat tersebut. Ciri yang ketiga, mempunyai volume yang tetap. Ciri yang keempat, mempunyai susunan partikel yang kurang rapat dan juga kurang teratur. Ciri yang kelima, daya tarik menarik yang terjadi antar partikel cukup lemah. Sekian dari terima kasih. Ya, baik, berikan aplaus untuk kelompok 1. Yang kedua, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan menyampaikan hasil presentasi kami. Ciri-ciri zat padat yaitu yang pertama, gerak yang terjadi antara partikel sangat terbatas. Dan yang kedua, mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Dan yang ketiga, mempunyai susunan partikel yang cukup rapat dan juga teratur. Dan yang keempat, daya tarik menarik yang terjadi antara partikel sangat kuat. Sekian dan terima kasih.
Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya sebutkan ciri-ciri perubahan wujud Satgas. Dari itu adalah jawaban dari kelompok kami. Ciri-ciri Satgas yaitu mempunyai susunan partikel yang sangat longgar dan juga tidak teratur. Yang kedua, istilah saling mengenali yang terjadi antara partikel sangat lemah. Yang ketiga, gerak yang terjadi antara partikel sangat bebas. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan barangnya. Yang terakhir, mempunyai volume yang berubah dan tidak tetap. Sekian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Semua sudah paham materi ini? Sudah paham, Bu. Ya, baik. Silakan siap kertas untuk kita tes kecil. Sudah? Bersiap? Siap, Bu. Belum, Ibu. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Yang kedua, sebutkan karakteristik perubahan wujud zat. Langsung dijawab ya. Ya, Bu. Yang ketiga, sebutkan macam-macam perubahan wujud zat. Ibu hitung sampai 3, semua kumpul di meja. 1. Ulang salah. Nomor berapa? 3, Ibu. Sebutkan macam-macam perubahan wujud zat. Silakan dikumpul. 1, 2. Yang kalau sampai 3 ini tidak terima lagi. 3. Ya, baik, Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Sebelumnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, perubahan wujud zat merupakan sebuah perubahan yang terjadi secara termodinamika dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ada 3 karakteristik dari perubahan wujud zat, yaitu yang pertama padat, cair, dan gas. Dan yang ketiga yaitu macam-macam perubahan wujud zat. Ada 6, yaitu yang pertama apa? Mencair. Ya, yang kedua, Bentuk. yang ketiga, Penyubit. yang keempat, Kristal. yang kelima, Menguap. yang keenam, Melebur. mengembun. Ya, baik. Sebelum keluar dari kelas, Ibu minta salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Jendrik. Sudah selesai.
Terima kasih Jendri. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Salam dan selamat